بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita tidak sia-sia. Ada tujuan. Setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak tinggal atau membiarkan kita begitu saja, meninggalkan kita terombang-ambing, tidak jelas mau kemana. Allah sudah beritahu dan Allah sudah beri petunjuk. Kitab-kitab sucinya diturunkan, Rasul-Rasulnya diutus. Apakah tanpa sebab dan tanpa hikmah, tanpa arti dan tanpa makna? Pasti ada rahasia. Pasti ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yatrukna Allah hamalan wa abas. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, membiarkan kita tanpa ada perintah, ada larangan. Tanpa pedoman, itu tidak mungkin. Itu bertentangan dengan sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, memuji Allah Jalla wa ala atas nikmat yang sangat besar ini. Setelah kita diciptakan, kemudian diberi rezeki. Ada orang yang tidak punya rezeki ketika sudah hidup di dunia. Semuanya bawa rezekinya masing-masing. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka kita tidak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah rezeki yang sudah Allah tetapkan itu, apakah bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, Sang Pemberi rezeki, atau malah membuat kita lalai, lupa terhadap tujuan yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua. Nabi umat manusia. Nabi yang telah berjasa besar. Telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Dulu, mohon maaf jemaah sekalian, saya melihat ini tadi, gambar ya, Ka'bah, tempo dulu. Kemudian menyebabkan saya ketika sholat maghrib tadi, teringat dengan surat Quraisy dan siapa yang masih ingat? Adik-adik, tadi saya sholat maghrib rakaat kedua baca surat apa? Ingat enggak? Coba, enggak ada hadiah ya? Saya lupa bawa hadiah. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan ya. Al-Fil, ya bagus, Masya Allah. Ini harus kita kasih hadiah ini ya, nanti ya. Insya Allah ya. Bagus, berarti khusyuk mendengarkan ketika sholat.
Jangan seperti kebanyakan orang. Pengennya apa? Pengennya kalau bisa satu ayat saja. Waladhdallin amin. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Ya. Surat Ar-Rahman itu kan pendek-pendek. Ada yang kepingin, Ustaz, sudahlah setiap rakaat satu ayat saja. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Kebanyakannya mau seperti itu ya. Tetapi kita berusaha untuk mengikuti sunnah teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam yang sama juga tercurahkan untuk keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Baitur Rahman. Kajian ini sebulan sekali, tapi kita selalu berpindah-pindah tempat. Masya Allah, dimulai dari Masjid Ikhlas, dan ini menunjukkan kita itu harus ikhlas. Kemudian berpindah ke Masjid Taqwa, kita harus bertakwa kepada Allah. Ya. Akhirnya kita sampai di rumah Allah Baitur Rahman. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Judul kajian kita kali ini adalah Masjid itu milik Allah. Dalam bahasa Arab kita menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18. Jin salah satu makhluk Allah. Jadi nama surat. Di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Lantas terus kalau memang masjid itu milik Allah, apa yang seharusnya kita lakukan? Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid-masjid itu milik Allah, Allah yang memudahkan kalian untuk membangun rumahnya. Dan untuk jamaah ketahui, Bapak dan Ibu sekalian, ketika ayat ini turun, masjid yang sudah ada ketika itu adalah hanya beberapa masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Karena pada waktu turunnya surat Al-Jin ini masih masa Makkiyah. Fase-fase Makkah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Bahwasanya ketika ayat ini turun, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Pada saat itu hanya 2 masjid saja yang ada, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Elia, bahasa Ibrani. Masjid di Baitul Maqdis. Masjid Nabawi belum ada. Karena pada saat itu Nabi baru pulang berdakwah terus sampai di sekitar Taif. Dakwah beliau ke orang-orang Taif ternyata tidak berhasil. Karena mereka justru mengusir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal orang Arab itu ketika orang datang ke tempat mereka, mereka ikram, memuliakan. Entah apapun yang dia bawa, dari pemikiran, pemahaman, mazhab, pendapat. Dia orang Arab, bahkan bukan hanya melihat orang Arabnya. Ketika ada orang datang, siapapun dia, tanpa perlu bertanya dulu, Anda dari mana? Mereka langsung menyuguhkan sesuatu. An-nuzul namanya, istilahnya. Ada hidangan yang pertama sekali diberikan untuk orang-orang yang datang ke rumah siapapun di kalangan Arab. Apalagi ketika tahu kalau yang datang itu adalah Muhammad bin Abdullah
Al-Qurashi, dari suku Quraisy, kabilah yang sangat terkenal, tapi mereka lempari dengan batu. Bahkan anak-anaknya diikut sertakan untuk melecehkan dan merendahkan Rasul kita. Namun lihat respon Nabi SAW. Pada saat malaikat yang menjaga gunung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Muhammad SAW. Lakukan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kerjakan apa yang diinginkan oleh Rasulku, kasihku. Maka ketika datang malaikat menemui Nabi kita Muhammad SAW, menawarkan, ya Rasulullah, maukah engkau aku cabut 2 gunung, Akhsyabain, gunung yang terkenal di daerah Mekah dan Taif. Semua orang tahu, gunung besar. 2 gunung, gak cukup 1 gunung, Akhsyabain. Dan aku timpakan kepada orang-orang Taif yang telah memperlakukan kamu sedemikian rupa. Namun Rasulullah SAW, la fa'in Allahumma ghafir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Padahal bukan kaumnya Nabi. Orang Taif itu bukan kaumnya Nabi, tapi dianggap kaum oleh Nabi. Karena suatu saat nanti semoga keturunan mereka itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa visionernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh memandang ke depan. Dan beliau bukan sosok yang suka balas dendam. Kalau kita diperlakukan seperti itu, wah, ada tawaran. Lebih dari itu kita minta. Ya. Gak cukup 2, Pak. Kalau perlu gunung di Baturaden ini. Sekalian dari jauh gitu kan. Ditimpakan. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid. Padahal masjid yang dikenal pada waktu itu ketika ayat itu turun karena ayatnya ayat Makkiyah. Surat Al-Jin itu surat Makkiyah. Ayatnya ayat Makkiyah. Nabi SAW belum hijrah. Jadi perbedaan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu bukan tempat turunnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi fase turunnya. Setiap wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran di masa Rasulullah SAW belum hijrah, itu namanya Makkiyah. Sedangkan setelah beliau hijrah, walaupun turun di Mekah sekalipun, walaupun turun di Ka'bah sekalipun, kalau sudah hijrah, maka ayatnya disebut dengan ayat Madaniyah. Seperti dalam surat Al-Ma'idah tentang menunaikan amanah. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah amanah kepada ahlinya yang berhak. Maka setelah beliau Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah, selesai sholat di Ka'bah pada saat Fathu Mekkah tahun 8 Hijriyah, Rasulullah sudah hijrah. Tapi dalam rangka untuk membuka kembali, merebut kembali kota Mekkah. Ketika berhasil merebut, Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, beliau sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian turun ayat itu di surat Al-Ma'idah. Maka Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang memegang kunci Ka'bah. Kan minta dulu kunci Ka'bahnya untuk dibukakan agar Rasul dan beberapa orang sahabat bisa masuk. Kemudian karena sebelum itu, kenapa ayat ini turun? Ada sabab atau asbab nuzulnya. Rasulullah SAW ingin menyerahkan kunci tersebut kepada orang yang beliau inginkan. Dan Allah Maha tahu. Maka Allah turunkan ayat itu dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak. Kunci Ka'bah itu dipegang secara turun-temurun oleh Bani Alu Uthman. Begitu kurang lebih kalau saya tidak salah.
keluarga besar Utsman bin Maz'un, atau nanti insya Allah saya cek kembali. Pokoknya di salah satu keluarga atau kabilah yang ada di Quraisy. Mereka lah orang yang memegang kunci Ka'bah secara turun-temurun. Maka sampai sekarang yang megang kunci Ka'bah ini, yang dulu pertama di zaman Nabi SAW memegang kunci tersebut. Itu maksud dari firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak. Karena betapa mulia dan terhormatnya seseorang itu bisa dipasrahi mengurusi rumah Allah. Maka ketika dialihkan ke orang lain, itu ada perasaan gimana coba? Maka Rasulullah serahkan kembali sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu tadi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini, potongan ayat ini ada dua tafsir tentang masjid. Ada dua tafsir. Jadi saya meringkas tafsir para ulama. Kalau panjenengan baca kitab tafsir, enggak keluar dari dua tafsir ini. Tentang masjid. Apa yang dimaksud dengan masjid di dalam ayat tersebut? Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masajid jamak dari kata masjid. Masjid yang dimaksudkan ada dua, bisa diartikan atau dimaknai dengan dua hal. Yang pertama, sebagaimana yang kita pahami secara langsung. Namanya masjid itu tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud, yaitu sebuah bangunan yang memang dikhususkan dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya, karena rumah yang dibangun itu yang akhirnya disebut dengan masjid adalah milik Allah. Allah mudahkan untuk kalian bisa membangun, maka jangan kalian fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekutukan dia dalam peribadatannya. Dalam peribadatan kepadanya. Jangan panggil, jangan seru selainnya. Kan aneh Bapak Ibu sekalian, kalau ini masjid milik Allah, tapi yang diseru selain Allah. Ketika minta berdoa, bukan ya Allah, bukan Allahumma, bukan Rabbana, bukan Rabbi. Tapi yang dipanggil nama orang-orang soleh, nama para wali misalnya. Yang kebanyakan kita dengar, itu ada katanya masjid, katanya ya. Tapi yang dipanggil di situ, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Cucu Nabi yang dipanggil. Kan heran Pak. Ini masjid milik Allah atau milik siapa? Gak sesuai dengan firman Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini kaitannya. Maka jangan seru. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Siapapun itu. Jadi harus memurnikan kepemilikan masjid ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dibangun masjid ini dalam rangka untuk hanya beribadah kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita di dalam masjid, ingat, di dalam masjid sampai berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begini saja Bapak, Ibu, ilustrasinya ya, kita punya rumah. Kita tuan rumah, tamu yang datang, orang yang masuk ke rumah kita kemudian melecehkan dan merendahkan kita. Dengan mengatakan apa? Kita sudah menyuguhkan apa saja, terus yang dipuji-puji itu orang lain. Yang dipuji-puji orang lain. Kemudian membandingkan apa yang kita suguhkan dengan orang lain suguhkan. Kita sudah maksimal, kita sudah optimal. Tapi dia membandingkan dengan tamu kita itu, membandingkan, masa cuma gak ada merek lagi. Sengaja supaya tidak jadi apa istilahnya endorse. Ya. Ini hikmah. Ya. Ini, nah, wah kalau di masjid yang lain atau di tempat yang lain, gelasnya gelas khusus yang tinggi itu.
misalnya. Dibanding-bandingkan Pak. Gimana perasaan takmir? Gimana perasaan orang yang jadi tuan rumah? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Tapi ketika masuk ke masjid yang diseru selain Allah. Gimana coba? Pelanggaran yang lebih berat mana lagi? Selain melanggar hak Allah. Ketika hak Allah itu dicabik-cabik. Ya. Ketika hak Allah itu diinjak-injak. Kita harus lebih marah Pak. Hak manusia yang paling kita sayangi, yang paling kita kasihi orang tua. Ada sebuah berita misalnya. Seorang anak menendang ibunya sampai keluar rumah, mengusir sampai baju-bajunya keluar. Padahal rumah ibunya, rumah bapaknya. Karena ibunya tidak mau keluar, akhirnya dia bunuh. Ambil pisau dapur terus. La ilaha illallah. Kita menceritakan ini saja gemetar Pak. Geram. Anak macam apa itu? Terhadap ibunya sendiri yang telah melahirkan dia, mengandung dia sebelumnya. Susah payah dibawa 9 bulan 10 hari. Kemana saja. Tanpa mengeluh. Tapi dinikmati oleh ibunya. Bagaimana perasaan perubahan hormonal di dalam tubuh seorang ibu. Itu bapak-bapak pasti ngerti banget. Tapi ketika anaknya sudah besar memperlakukan seperti itu kan luar biasa Pak. Itu hak manusia yang dilanggar, yang dizalimi. Lalu bagaimana ketika hak sang pencipta dizalimi? Seharusnya diberikan hanya untuknya, tapi dialihkan ke yang lain. Apa enggak zalim? Zalim banget. Makanya ketika Luqman Al-Hakim menasehatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman yang lebih besar. Apalagi setelah menzalimi hak Allah. Ketika hak Allah itu disia-siakan, ketika hak Allah dilanggar. Kalau hak manusia dilanggar kita marah, maka ketika hak Allah dilanggar kita harus lebih marah lagi. Ini baru benar tauhidnya, ini baru lurus akidahnya. Tapi ketika hak Allah dilanggar kita biasa-biasa saja, ya, maka ini tanda kalau kita harus lebih banyak belajar lagi akidah. Ini alamat kalau kita harus belajar tauhid lebih banyak lagi. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Satu tafsirnya yaitu masjid sebagaimana yang kita ketahui. Tempat yang untuk sujud. Tafsir yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata para ulama, masjid yang dimaksud adalah allati yusjadu biha. Al-masajid ay allati yusjadu biha, yaitu sesuatu yang digunakan untuk melakukan sujud. Itu jamaknya juga masajid. Alat untuk melakukan sujud, misjad. Jadi masajid jamak dari misjad. Misjad yaitu alat untuk sujud. Alat untuk sujud, tangan, kedua kaki, kemudian ini yang pertama ya, dahi. Nabi SAW ketika mengatakan dahi, beliau menunjuk hidung. Ini artinya ketika kita sujud, itu bukan hanya dahi Pak yang kena di lantai, tapi hidungnya juga harus menyentuh. Yang sujud cuma dahinya tok, hidungnya terangkat, tidak menyentuh, itu sujudnya tidak sempurna. Karena Nabi tidak sia-sia mengatakan al-jabhah. Begitu hadisnya secara perbuatan Nabi disinkronkan dengan perkataan Nabi. Al-jabhah. Ketika mengatakan dahi kan bahasa Arabnya al-jabhah. Nabi menunjuk hidung. Supaya sekalian satu paket ini Pak. Wajah kita ini semuanya harus kena ke lantai. Kalau enggak sempurna sujudnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, 2 telapak tangan. Kemudian 1 tambah 2 jadi 3. Kedua lutut jadi 5. Dan kedua kaki jadi 7. Agar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Umirtu an asjud ala sab'at a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. 1, 3, 5, 7. Jadi maksudnya apa? Wa annal masajida lillah. Ini anggota-anggota yang kita lakukan dalam rangka untuk sujud kepada Allah, itu milik Allah. Allah yang ciptakan. Maka orang yang diamputasi tangannya 1 ya, dia harus rela. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Berasal dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Maka harus diridhai, harus direlakan. Alhamdulillah. Loh kok masih bilang alhamdulillah diamputasi? Jelas, diamputasi cuma 1 tangan. Cuma 1 kaki. Yang lain tidak diamputasi. Alhamdulillah. Cuma 1 yang diambil. Ini pelajaran dari seorang tabi'in. Urwah bin Zubair. Ketika harus diamputasi. Maka dia bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena cuma 1. Bahkan bertahun-tahun sudah dia pakai. Terus masanya diambil. Ya karena semuanya milik Allah. Jadi wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya alat-alat untuk sujud itu semuanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kau sujud kepada selain Allah. Itu maksudnya, itu tafsirnya. Maka jangan kau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau membesarkan dan mengagungkan sesuatu selain Allah. Hanya Allah saja. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu Allah satu-satunya pemberinya. Bukan siapa-siapa. Maka hanya kepadanya lah kita beribadah. Jadi intinya ayat ini atau judul kajian kita. Wa annal masajida lillah adalah menyeru. Mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Baik 2 tafsir itu ya. Mau pakai tafsir yang mana saja. Dua-duanya benar. Bahwasanya yang Allah inginkan adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Bukankah itu misi utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ya, untuk menyerukan, mendakwahkan tauhid dan agar orang-orang meninggalkan kesyirikan. Di zaman Rasul, masyarakatnya kan sangat terbiasa dengan sesuatu yang disebut dengan alihah. Alihah itu ilah-ilah yang banyak. Ilah itu enggak cuma 1. Rabb ya 1, Rabb. Yang menciptakan 1, yang beri rezeki 1, Allah. Jelas mereka paham semuanya. Orang Arab itu di zaman jahiliyah dulu tahu. Makanya Abdul Muttalib kakek Nabi SAW ketika Ka'bah mau dirobohkan oleh Abrahah, beliau enggak minta agar pasukan tidak masuk ke Ka'bah. Tapi yang beliau minta pasukan hendaknya mengembalikan onta-onta yang dirampas. Ketika ditanya oleh Abrahah, kenapa Anda tidak memikirkan dan mengkhawatirkan serta merisaukan rumah yang kalian agungkan itu? Kata Abdul Muttalib, kakek Nabi. Nabi pada saat itu belum lahir. Pada saat kejadian ya, belum lahir. Tapi kakeknya Abdul Muttalib. Dan ini menunjukkan dulu bagaimana peradabannya. Cara hidupnya seperti apa? Apakah memang sama sekali tidak mengenal Allah itu siapa? Tahu, oh ada Ka'bah kok. Mereka memuliakan rumah Allah. Mereka tahu ini rumah Allah, Baitullah. Mereka juga mengatakan Bismikallahumma. Ketika memulai surat mereka, itu merupakan tradisi mereka untuk memulai dengan Bismikallahumma. Sudah ngerti. Dengan namamu ya Allah. Tapi mereka masih syirik. Di samping menyeru Allah juga boleh menyeru yang lain. Itu yang berlaku. Maka datanglah Rasulullah SAW untuk memurnikan
ajaran Islam yang sudah dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Enggak terima. Kenapa? Karena kebiasaan itu sudah mendarah daging, sudah mengakar di hati sanubari mereka. Susah untuk dilepas. Karena sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi salah satu kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu di zaman Nabi. Itu kalau nemu batu Pak, batu yang sangat indah, sangat bagus itu mereka bawa, mereka simpan. Dan batu yang lama dibuang. Sebagai apa? Sebagai jimat. Pembawa keberuntungan. Sebagai penglaris. Sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan berkah. Mereka sudah tahu berkah. Buktinya apa? Dalil dari kisah Zatu Anwat. Di kalangan Arab itu dikenal sebuah pohon yang biasa dijadikan sebagai alat atau tempat untuk menggantungkan alat peperangan mereka. Pedang, panah, tombak, itu biasanya digantungkan oleh mereka. Mereka cari di dalam perjalanan mereka perang atau dagang. Dalam rangka untuk ngalap berkah, mereka mencari pohon itu. Pohon Zatu Anwat. Disebut Zatu Anwat karena rantingnya ada yang melengkung seperti ini. Sehingga bisa untuk menggantungi sesuatu. Zatu Anwat. Nah, para sahabat yang baru masuk Islam itu melihat orang-orang Arab yang masih musyrik, masih sangat mengagungkan pohon Zatu Anwat itu. Maka mereka minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ij'al lana Zat Anwat kama lahum Zat Anwat. Ya Rasulullah, buat bagi kami, tunjuk kepada kami. Pilih ya Rasulullah pohon seperti Zatu Anwat, karena mereka orang-orang musyrik itu punya pohon Zatu Anwat. Jadi kita juga pengen punya pohon yang mirip lah. Allahu Akbar. Rasulullah bertakbir. Bertasbih. Subhanallah. Hadhihi sanan. Ini adalah gaya hidup yang diwariskan. Sungguh Bani Israel di zaman Nabi Musa dulu itu meminta hal yang sama. Sudah diselamatkan ya dari kejaran Fir'aun. Terus mereka melihat di Syam itu ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Lalu Bani Israel pun minta kepada Nabi Musa untuk menjadikan ada selain Allah yang dijadikan sebagai ilah. Nah inilah. Makanya dakwah tauhid itu, kalimat tahlil, kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sekarang kita masuk di bagian kedua, penyempurna ayat yang menjadi pokok bahasan kita malam ini. Maka janganlah kalian berdoa, tad'u. Da'a yad'u, itu berdoa. Janganlah kalian berdoa ma'allahi, di samping berdoa kepada Allah, ahadan, siapapun juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 keumuman. Ada 3 keumuman. Yang pertama, keumuman doa. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa. Berdoa dengan semua maknanya. Karena doa itu ada 2 jenis. Doa ibadah, atau dengan kata lain doa tsana, doa pujian. Ada doa yang isinya pujian. Jadi kita bertasbih, kita takbir, kita tahlil, itu doa sebenarnya. Ada harapan, ada permintaan. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain, itu doa, namanya doa ibadah, doa as-sana, doa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Dalilnya
doa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Apa doanya Pak? Bu, ingat enggak apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus? Di saat-saat kritis seperti itu. Apa? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tasbih Pak. Tapi itu disebut doa. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Mengakui kesalahan, kemudian mensucikan Allah, mengagungkan Allah, itu memuji Allah supaya karena di sana ada harapan. Apa harapan Nabi Yunus? Diselamatkan dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan paus. Az-zulumat. Wanada fi az-zulumat. Wah, kalau kita baca kisahnya luar biasa dalam Al-Quran. Dan dia menyeru Tuhannya di dalam kegelapan yang 3, az-zulumat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Itu lengkapnya. La ilaha illa anta apa ini Pak? Tahlil. Ini kan zikir. Mana doanya? Padahal pada saat itu, saat-saat di mana seorang itu butuh sekali berdoa kepada Allah. Tapi yang diucapkan oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanak. Tahlil, kemudian tasbih, kemudian i'tiraf. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim ya Allah. Ada takdirnya di sana. Yaitu sesuatu yang mahdzuf, yang dihilangkan. Tolonglah aku ya Allah. Selamatkan aku. Jadi setelah memuji Allah, La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Saat-saat seperti ini enggak ada orang yang bisa menolongku kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang aku panggil, tidak ada yang aku seru kecuali engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Ini menunjukkan doa yang paling mustajab, yang paling mujarrab adalah doa yang berisi pujian kepada Allah, tahlil, tasbih, takbir, tahmid, dan seterusnya. Kemudian yang kedua doa masalah, doa permintaan, dan ini yang umum. Ya, ini yang umum. Nah, baik doa apa saja nggak boleh kita tujukan untuk selain Allah. Makanya tadi ini umum yang pertama, keumuman yang pertama. 2 keumuman yang lainnya akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tadi keumuman yang pertama yaitu semua doa tidak boleh kita berikan, kita tujukan kepada selain Allah. Hanya milik Allah. Ingat, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Doa apa saja. Baik doa ibadah maupun doa masalah. Jadi ibadah kita harus murni untuk Allah. Kedua, keumuman yang kedua di dalam ayat fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u, yaitu di waw jamaah. Tad'u, kalian, siapa saja, siapapun itu, tidak ada kecuali. Yang namanya makhluk Allah itu harus ibadahnya ditujukan hanya untuk Allah. Entah itu orang kaya, orang miskin, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, semuanya. Tidak ada kecuali. Termasuk dalam ayat ini. Jangan kalian berdoa. Yang merasa masuk ke dalam ayat ini maka lakukan. Jangan berdoa kepada selain Allah. Kalau tidak melakukannya maka kita telah melanggar ayat ini. Kalau seandainya ada seseorang, siapapun itu, kita tidak perlu menyebut nama, tetapi dia menyeru selain Allah.
Misalnya dengan mengatakan, ya Husain, wahai cucu Nabi, beri saya rezeki. Ini syirik. Ini tidak boleh. Ini terlarang. Rezeki itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Saya heran dengan orang yang memanggil Husain sampai sekarang, ya. Padahal beliau sudah wafat dan dalam keadaan syahid. Cucu Nabi pasti surga. Kita yakin itu dan beriman. Tetapi terbunuhnya beliau itu pelajaran bagi kita semua. Yang pertama pelajaran akidah. Husain itu tidak mampu membela dan menyelamatkan dirinya dari pembunuhan tersebut. Terbunuhnya di Karbala tahun 61 Hijriah. Tepat tanggal 10 Muharram. Itu jadi pelajaran besar dalam masalah akidah. Kok malah sekarang dia diminta untuk memberikan rezeki. Menyelamatkan hidupnya saja dari kematian gak mampu. Maka jangan. Gak mesti apakah itu Husain atau yang lebih tinggi daripada Husain. Ya, makanya ada ulama mengatakan siapapun itu, entah itu kalangan malaikat. Jadi jangan mentang-mentang ini malaikat Jibril boleh meminta kepada selain Allah. Tidak. Justru karena dia malaikat Jibril, malaikat yang paling utama, mintanya hanya kepada Allah. Justru karena Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintanya hanya kepada Allah. Berdasarkan dalil hadis beliau sendiri. Idza sta'anta fasta'in billah. Wahai pemuda, kalau engkau ingin minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Pada saat itu beliau sedang hidup tuh Nabi Muhammad. Tapi tidak menyarankan kepada pemuda itu, kalau kau ada keperluan minta tolong sama saya. Enggak. Tapi beliau mengajarkan akidah. Anak-anak itu diajarkan untuk ta'alluq qalbnya, ketergantungan hatinya itu kepada Allah Sang Pencipta. Itu pengajaran dan pendidikan yang bagus. Bukan malah bertopang dan membanggakan ayahnya gitu. Tidak, tapi dia gantungkan harapan dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keumuman yang kedua. Siapapun yang berdoa harus murni doanya ditujukan kepada Allah. Yang ketiga, keumuman orang yang dipanggil dalam doa tersebut. Artinya ahadan itu siapa saja. Tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Dan ibadah yang paling utama adalah doa. Jadi tidak boleh kita berdoa kepada malaikat yang paling utama, malaikat Jibril. Enggak boleh. Begitu pula kita tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengatakan, ya Rasulullah. Misalnya, ya Rasulullah, urzuqni. Sama seperti tadi, wahai Rasulullah, beri saya rezeki. Enggak boleh. Mintalah rezeki kepada zat yang mengutusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, masa minta syafaat enggak boleh? Keinginan untuk mendapatkan syafaat itu dianjurkan. Bahkan harus. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat. Tetapi kapan syafaat itu bisa diberikan? Kalau diizinkan oleh Allah, sang pemilik syafaat. Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kalau Allah sudah mengizinkan. Berarti pemegang hakiki syafaat itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka kalau ingin syafaat, minta kepada Allah. Gimana doanya? Ya Allah, berikanlah izin kepada Rasulullah SAW untuk memberi syafaat kepadaku. Allahumma syafi'hu fi. Begitu doanya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, izinkanlah Rasulmu memberikan syafaat untukku. Begitu doanya. Bukan minta kepada Rasul. Ya Rasulullah, beri saya syafaat. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ini tidak boleh. Tapi kalau beliau masih hidup, minta syafaat, boleh. Sebagaimana kita sesama
orang yang masih hidup, karena syafaat itu adalah bantuan. Misalnya minta tolong untuk ketemu dengan pejabat tertentu, karena dia kerja di situ misalnya, itu namanya syafaat. Boleh-boleh saja. Apa istilah kita? Orang dalam. Ya. Boleh-boleh saja. Minta tolong, itu namanya syafaat. Yang seharusnya antriannya ratusan, jadi puluhan. Ini syafaat namanya. Itu kalau orang masih hidup, terus bisa memberikan bantuan itu tidak masalah. Tapi kalau orang sudah wafat, seperti Rasulullah Muhammad SAW, maka kita memintanya kepada Allah. Walaupun nanti di hari kiamat, insya Allah Rasul kita bisa dan berkenan memberikan syafaat kepada kita. Itu yang kita harapkan. Jadi 3 keumuman ini, dalam ayat ini, doa apapun tidak boleh kita tujukan kecuali hanya untuk Allah. Siapapun tidak boleh berdoa kecuali hanya pada Allah. Dan siapapun tidak boleh dimintai sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya malaikat, tidak malaikat yang paling dekat, juga tidak pula nabi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau mereka saja, malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad SAW, ini nggak boleh kita berdoa kepada mereka berdua. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang di bawah derajatnya malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengajian pembahasan kita tentang wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah boleh kita jadikan ayat ini sebagai dalil tidak dibenarkannya menamakan nama masjid dengan nama orang yang membangun masjid? Itu ada pertanyaan. Ya. Karena katanya dalam ayat sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka dari situ ada orang beranggapan enggak boleh menamai masjid dengan nama orang yang bangun. Misalnya yang bangun namanya Budi. Masjid Budi misalnya. Ini misal saja ya. Kalau kebetulan ada yang namanya serupa maka hanya kebetulan. Tidak disengaja. Bagaimana hukumnya? Tidak mengapa. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Di mana para sahabat menamai nama masjid ketika itu dengan Masjid Bani Fulan. Ada Masjid Bani Zurai', ada Masjid Bani Sulaim, Masjid Bani Salimah. Dalam rangka untuk identitas saja. Jadi pada hakikatnya masjid ini milik Allah, tetapi yang ngurus siapa? Masjid ini di mana? Misalnya kita katakan ini masjid warga Baturaden, boleh saja. Masjid Bani karena yang membangun masjid ini Bani, namanya Bani Kilab. Maka disebutlah dinamakan di pelang itu Masjid Bani Kilab, misal. Ya, boleh-boleh saja. Masjid Abdurrahman bin Auf, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, boleh. Bukan berarti Masjid Abu Bakar As-Siddiq berarti ketika masuk, Assalamualaikum Abu Bakar. Masjid Umar, Assalamualaikum Umar. Lah, hanya penamaan identitas itu tidak mengapa. Namun ingat, wa annal masajida lillah. Pada hakikatnya doa, ibadah yang kita lakukan. Baik di masjid maupun di luar masjid itu harus dimurnikan dan ditauhidkan atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan dan sekaligus penutup kajian kita, sesungguhnya Allah tidak ridha kalau dia disekutukan di dalam peribadatan kepadanya. Dengan segala sesuatu apapun. Berdasarkan tadi ayat wa annal masajida lillah. Lillah, lillah, lillah. Untuk Allah. Hanya untuk Allah, murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah agar tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Jalla wa'ala sampai nanti menjelang kematian kita. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah.
penutup yang baik. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.